Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, dan selalu dalam kondisi banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Kali ini teman-teman saya akan membahas mengenai pijat refleksi mengatasi penyakit kolera atau klorera ya. Nah, penyakit ini adalah penyakit diare, tapi diarenya ini nih sudah akut ya. Jadi dia itu bisa menyebabkan diarenya itu tuh bisa menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan nantinya ke depannya bisa mengakibatkan kematian. Dan ini penyakit ini disebabkan oleh bakteri, biasanya bakteri kolera. Buang air besar itu buang air besar yang cair ya, disertai gejala muntah ya, dan juga kram pada tungkai kita, tungkai kaki. Dikarenakan itu kekurangan cairan, ini bisa menyebabkan kegagalan organ-organ tubuh karena kurangnya volume cairan yang ada di dalam tubuh, dan ini yang seringkali mengakibatkan kematian. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pemijatan seperti biasanya, saya selalu melakukan yang namanya stretching ya, dikarenakan stretching ini atau pelemasan terutama yang ada di otot ligamen yang ada di sini nih, ligamen yang untuk gerak tungkai ya. Nah, di sini kita juga melakukan ini bermaksud supaya nantinya tuh pada saat nanti dipijat, pada saat setelah dilakukan pemijatan itu, maka kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya hasil maksimal itu adalah kotoran-kotoran yang ada di tubuh yang sudah kita lakukan pemijatan itu bisa secepatnya atau segera keluar teman-teman ya. Oke, setelah kita lakukan pemijatan seperti ini ya, stretchingnya ya, kita lemaskan, bila mana ada pekapalannya juga kita lemaskan ya, penebalan kulit. Nah, ini bisa begini, lakukan ini 2-5 menit. Nah, ini biasanya langsung relax orangnya nih. Setelah dilakukan 2-5 menit, maka kita lakukan dibalurkan hand body lotion atau minyak olive oil atau minyak kelapa atau minyak urut agar ininya menjadi lembab dan juga atasnya juga menjadi lembab. Nah, juga fungsinya kenapa dikasih pelembab tersebut agar pada saat nanti dilakukan pemijatan kulitnya tidak lecet, teman-teman. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita teman-teman langsung aja ke pemijatannya teman-teman ya. Nah, jadi kita lakukan pemijatan dari di ginjal, kandung kencing, saluran kencing dan kandung kencing di sisi sini. Kenapa? Karena 3 organ inilah yang nantinya akan berperan besar, bekerja keras untuk mengeluarkan kotoran-kotoran melalui sistem pengeluaran kotoran yang ada di tubuh kita, baik lewat air seni, lewat BAB ya, nantinya diarahkan ke BAB, juga melalui pengeluaran melalui kelenjar keringat atau lubang keringat ya yang ada di kulit. Nah, itu kita lakukan dulu untuk itunya teman-teman ya, menentukan 3 titik pertama ini. Nah, seperti di video saya sebelumnya kita lakukan seperti ini, kita raba di sini. Nah, kemudian kita merasakan di sini ada tulang ya. Nah, ini kita begini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ginjal itu antara posisinya ada di telunjuk dan jari tengah. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum memahami letak titik-titik refleksi, saya sudah sediakan gambarnya di link deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, kemudian di print. Nah, kemudian teman-teman bisa sambil belajar untuk mempelajari letak titik-titik refleksi yang ada di dalam telapak kaki maupun di punggung kaki ya. Oke, setelah itu kita lakukan ke ini teman-teman ya, saluran kencing teman-teman. Saluran kencing itu adanya antara jempol dengan telunjuk. Nah, dia posisinya ada di sini. Kalau kita raba begini nih, ada tulang yang nonjol nih ya. Nah, ini di sini nih teman-teman. Nah, kalau saya gampangnya begini aja teman-teman. Nah, kita lakukan begini. Nah, ini kita sejajarkan dengan ini ya. Antara adanya posisinya di depan ya, di depan tulang ini ya. Nah, ini saluran kencing teman-teman.
Nah, kemudian untuk kandung kencingnya ini antara kulit yang atas ini dengan kulit bawah. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman. Jadi teman-teman, indikatornya gampang deh, teman-teman. Nah, lakukan pemijatan di 3 titik ini pertama kali ya. Nah, setelah itu pemijatannya bagaimana? Caranya bisa seperti ini ya. Bisa juga seperti ini, teman-teman ya, kita pijat begini. Bisa juga seperti ini, teman-teman. Nah, bila mana kita belum kuat ya, belum kuat memijat, jari-jari kita belum kuat, teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa tongkat pijat kayu, teman-teman ya. Tongkat pijat bisa dari kayu, bisa juga dari plastik juga ada tuh, atau yang besi juga ada ya. Nah, lakukan pemijatannya ini di sini, teman-teman ya, di titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, setelah itu selalu sebelum kita memijat, walaupun ini sudah dibalurkan tadi sama hand body, minyak kelapa dan lain-lainnya, selalu ini kita tambahkan lagi ya, agar kita jaga benar-benar supaya kulitnya tidak lecet pada saat kita pijat. Nah, pada saat kita pijat ini seperti ini, teman-teman, kita konstan aja, jangan lari-larian kemana-mana ya. Nah, kita di situ aja tetap kita pijat. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya itu kurang lebih 1-2 kilo cukup gitu ya. Nah, 1-2 kilo. Untuk mengetahuinya bagaimana ya, tekan aja timbangan kue atau timbangan berat badan. Jadi bisa tahu kalau tekanan sekilo itu kurang lebih bagaimana, 2 kilonya kurang lebih bagaimana. Nah, kemudian juga untuk durasinya kita pijatnya itu berapa lama? Nah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, yang paling efektif itu adalah 5-10 menit, teman-teman, untuk pengobatan ya. Nah, bila mana di bawah itu boleh nggak? Oh, boleh, nggak masalah. Jadi, tetapi jangan kurang dari 2 menit. Karena itu nanti nggak ada efeknya, atau nggak ada reaksi tidak seperti yang kita inginkan gitu hasilnya nantinya. Ya, jadi kita pijatnya tetap gunakan hand body lotion 1-2 kilo 5-10 menit. Nah, di sini adalah kita pijat ginjal, karena ginjal ini adalah yang akan menjadi filter atau penyaring darah-darah kotor yang nantinya akan diarahkan untuk keluar melalui sistem pembuangan yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian ini juga melalui saluran kencing. Nah, saluran kencing ini juga membantu untuk melancarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam saluran kencing juga agar bisa cepat terbuang. Nah, yang dimana itu melalui kandung kencing ya. Nah, dari kandung kencing baru keluar, mungkin kalau lewat alat kelamin, lewat penis ataupun lewat vagina, kalau misalkan dia lewat kencing ya. Nah, untuk kandung kencing ini juga dia berfungsi untuk membantu teman-teman memperbaiki sistem yang ada di rahim maupun yang ada di prostat kalau untuk anak laki. Oke. Nah, setelah 3 titik ini, maka kita ke arah sistem kepala. Ada di kepala karena semua perintah kerja yang ada di organ kita itu jalannya itu datangnya dari otak atau kepala ya. Nah, untuk di sini karena ini diare ini berkaitan dengan sistem metabolisme, sistem pencernaan, maka kita pijat yang di daerah ini, teman-teman. Untuk daerah kepala ya, yang namanya kelenjar bawah otak, teman-teman. Jadi di sini kelenjar bawah otak itu adalah salah satu kelenjar yang ada di dalam otak yang mengatur pertumbuhan dan juga sel-sel yang ada dan sel-sel tubuh kita yang ada di dalam badan kita ini ya, mengatur sel pertumbuhannya. Nah, juga dia juga mengatur sistem metabolisme yang diatur oleh pengaturnya itu adalah kelenjar tiroid, teman-teman ya. Jadi ini penting sekali agar bisa ditekan ya, atau dipijat juga. Nah, lakukan hal ini, gunakan hand body 1-2 kilo dan 5-10 menit, teman-teman. Oke, setelah kita lakukan seperti ini, maka yang kita harus pijat itu adalah pencernaan seperti lambung, pankreas, usus 12 jari dan hal-hal lainnya. Nah, yang kita pijat pertama itu adalah daerah sini dulu, teman-teman, daerah dekat lambung ya. Daerah lambung, teman-teman ya.
Nah, lambung itu adanya di sini. Jadi kalau kita pijat gini begini nih, nah ini ada yang, nah kalau misalkan ini masih tulang, di bawahnya tulang, nah begitu kita pencet ini dia begini, nah ini adalah lambung teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah ini lambung kita pijat juga agar asam lambungnya tidak banyak. Orang yang kena diare itu tuh kadang-kadang pada saat dia itunya tuh terasa bau asam ya. Nah ini datangnya dari lambung teman-teman ya. Nah kita pijat daerah lambungnya, kemudian pankreas dan usus 12 jarinya. Nah di mana pankreas dan usus 12 jari ini nih adanya di sini teman-teman ya, di bawahnya lambung ya. Nah di dia ada dua begini ya. Jadi ini dia tuh sebenarnya bertumpuk begini ya, yang depannya pankreas, yang belakangnya usus 12 jari. Usus 12 jari itu fungsinya salah satunya mengeluarkan angin yang ada di dalam lambung. Terus juga pankreas itu juga kita ketahui sebagai produsen insulin dan juga yang mengatur kadar insulin ya maksudnya, dan juga mengeluarkan zat pencernaan, zat kelenjar ludah perut yang berguna untuk penyerapan vitamin dan makanan yang ada di dalam usus ya. Jadi ini berkaitan sekali teman-teman ya. Maka ini pijat, masing-masing pijat ini 5-10 menit ya durasinya. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion dan tekanannya 1-2 kilo ya. Oke. Nah setelah ini, setelah dari sini, maka yang kita pijat itu adalah usus kecil dan usus besar transversus teman-teman. Usus besar transversus itu posisinya ini adanya di sini teman-teman. Nah posisinya ini dia, posisinya di sini teman-teman. Jadi dari sini nih, ini cuma gambaran aja teman-teman ya. Jadi begini. Nah ini begini ya. Nah yang di sisi sini ini adalah usus besar transversus ya teman-teman ya. Nah kemudian kita pijat juga usus besar descendennya yang di sisi sini ya. Kemudian kita pijat juga untuk daerah sininya. Jadi ini kita giniin aja, kita bagi aja nih ya. Nah kemudian ini kita bagi begini ya. Jadi usus besar transversus, usus besar descendant, ini daerah apa, ada daerah rektum, dan ini anus teman-teman ya. 32 ini anus ya. Ini kita pijat semuanya daerah sini. Nah ini usus, bagian usus besarnya nih. Nah kemudian untuk usus kecil lah ini begini teman-teman. Nah ini area yang ada di sini nih, di dalam sini nih, ini adalah area usus kecil. Nah kita pijat aja semua ya. Kita pijat pelan-pelan, karena ini pakai kayu bisa ya, pelan-pelan aja di sini. Kita raba aja. Kita raba agar ketahuan nanti mana yang ada kayak pasir-pasirnya atau urat-urat yang merengkol ya. Nah itu adalah hal-hal yang banyak kotoran ya berarti di situ teman-teman. Nah lakukan pemijatan ini juga ya di usus kecilnya. Nah jadi 5-10 menit, 1-2 kilo, kemudian selalu gunakan hand body ya. Nah kemudian bisa setelah ini yang kita pijat itu adalah kandung empedu dan limpa. Nah karena kandung empedu itu adanya di kanan, maka nanti kita akan pijat di bagian kanan. Nah tetapi ini ada limpa di sini teman-teman. Nah limpa ini posisinya gini teman-teman, daerah sini teman-teman. Nah ini di sini jantung. Nah ini limpa. Nah limpa ini di sini teman-teman ya. Nah limpa ini fungsinya, karena tadi seperti saya bilang bahwa ini disebabkan oleh bakteri, maka kita aktifkan limpanya agar limpanya itu mengeluarkan zat-zat antibakteri. Jadi zat-zat yang limpa itu berfungsi sebagai zat yang mengeluarkan antibakteri, antivirus, anti kuman. Nah itu ya. Jadi kita pijat limpanya nih, dan juga bila mana terjadi infeksi yang ada di usus, nah ini limpa akan mengeluarkan zat antibiotik
yang bersifat antibiotik untuk melawan virus-virus tersebut ya, dan mengatasi infeksi-infeksi tersebut. Bila mana juga terjadi pendarahan, dia akan mengeluarkan sel darah tambahan ya, sel darah merah tambahan, dan juga sel darah putih untuk melawan virus tadi seperti yang saya sudah sebutkan. Nah, ini kita aktifkan 5-10 menit. Jangan lupa teman-teman gunakan hand body lotion 1-2 kilo ya. Oke. Nah, setelah itu kita beralih ke sistem ke pengeluaran, pengangkutan kotoran-kotoran ya yang dilakukan oleh kelenjar limfe atau kelenjar getah bening, teman-teman. Nah, ini untuk kelenjar getah bening ini ada sisi bagian kelenjar getah bening bagian dada di sini, teman-teman ya. Jadi antara tulang ini nih, tulang yang dari jempol dan tulang telunjuk ini akan membentuk satu segitiga gini, teman-teman. Nah, ini kita pijat sama 5-10 menit ya, 1-2 kilo, dan gunakan hand body terutama di area sini. Bila mana ini udah kering sedikit, kita tambahin. Udah kering sedikit, kita tambahin. Nah, kemudian kelenjar getah bening bagian perut, teman-teman, di depannya mata kaki bagian dalam ya. Ini di sini pemijatannya dari bawah ke atas ke arah jantung, teman-teman ya, agar jantung itu bisa memompa darah-darah kotor tersebut agar bisa tersaring melalui ginjal ya. Kemudian juga kelenjar getah bening bagian atas, dan ini juga bagian atas yang ada di samping. Jadi yang di samping ini di depannya mata kaki bagian sisi luar ya. Nah, ini semuanya kita pijat karena fungsinya kelenjar getah bening ini atau kelenjar limfa adalah dia mengangkut kotoran-kotoran darah yang ada di dalam darah untuk segera dibuang, dan di saat yang bersamaan dia juga mengangkut hal-hal yang baik untuk untuk organ-organ tubuh melalui darah ya. Jadi dia mengangkut vitamin, mengangkut macam-macam itu melalui darah untuk disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan. Jadi bila mana ini tidak kita pijat, maka karena nggak bisa, cuman nantinya akan tidak efektif kita melakukan pemijatannya, karena ini juga mengangkut darah ini, kotoran-kotorannya ini untuk dibuang dan disaring oleh ginjal, teman-teman ya. Oke. Nah, kita beralih ya, teman-teman ya, ke kaki kanan, teman-teman. Di kaki kanan yang harus kita pijat itu sama seperti di kaki kiri. Nah, tambahannya kalau di kaki di kaki kiri itu tadi adalah usus turun atau usus descendant, maka di kaki kanan itu adalah usus naik ya. Nah, untuk usus naik ini maka nantinya kita akan gambarkan juga ya. Nah, saya tidak akan menghitungkan, cuman menggambarkan aja ya. Jadi titiknya ini di sini kita tentukan dulu ginjalnya. Nah, ini ginjal ya, teman-teman ya. Nah, gini. Nah, kemudian itu yang kita harus pijat juga adalah usus besar transversusnya, teman-teman. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, ini di sini ada yang tadi tulang ini ada cekungan di sini. Nah, kita sampai sini ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, ini kita pijat. Nah, ini juga pijat daerah sini ya. Ini usus kecil ya, teman-teman ya. Ini usus kecil, usus besar transversusnya. Ini usus besar naik ya. Di sini ada usus buntu dan juga katup ileostecal atau akhirnya usus buntu ya. Nah, kemudian empedu itu adanya di sini, teman-teman. Jadi dia itu sama seperti tadi pankreas dan limpa. Nah, ini liver ya di sini ya. Di sini liver. Nah, yang kecil ini adalah kandung empedu. Nah, kandung empedu inilah yang nantinya juga dia akan mengeluarkan zat yang akan membantu untuk menyembuhkan atau menetralisir hal-hal yang terjadi di dalam usus ya, teman-teman ya. Pankreas untuk mengeluarkan kelenjar ludah perut dan juga membantu mengeluarkan zat-zat racun ya yang ada di dalam darahnya gitu ya, menyerap maksudnya ya di sini ya. Jadi dia akan menetralisir racun yang ada di dalam darah yang ada di daerah bagian usus ya, teman-teman. Jadi ini karena dia ini posisinya sama, liver besar, terus di dalamnya itu ada empedu ya, ini kita pijat secara bersamaan. Nah, untuk kelenjar getah beningnya pun juga sama, teman-teman. Jadi kelenjar getah bening bagian dada, perut,
bagian atas dan bagian atas samping ya. Nah, oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat dalam pijat refleksi untuk mengatasi gangguan kolera ya, atau diare akut. Nah, untuk membantu teman-teman selain pijat refleksi ini, saya juga menyarankan untuk teman-teman agar meminum yang sifatnya mengandung herbal, teman-teman. Nah, kandungan-kandungan herbal inilah juga nantinya akan membantu mempercepat penyembuhan. Nah, bisa nanti saya akan sebutkan beberapa ramuan-ramuan herbal yang bahan-bahannya itu terbuat dari apa aja. Jadi teman-teman tinggal sudah bila mana mau menggunakannya juga, ambil aja 3 bagian atau tiga bahan, masing-masing kurang lebih 20 gram. Nah, kemudian direbus di dalam air sebanyak 3 gelas. Nah, rebus hingga menjadi 2 gelas dan diminumnya pada saat masih sudah hangat atau sudah dingin ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa diminum pagi dan sore hari. Jadi bikinnya 2 kali. Nah, setelah ini yang harus teman-teman jaga adalah atau berpantang adalah makanan-makanan yang mengandung pedas, mengandung es ya. Karena kenapa? Karena nanti sistem ususnya jadi biar cepat sembuh gitu ya, biar cepat pulih atau cepat sembuh kembali. Nah, biasanya setelah dipijat refleksi itu efeknya adalah bila mana keluar lewat air seni, maksud saya itu air seninya mungkin agak berbau dan juga agak berwarna keruh atau kecoklatan. Nah, itu berarti pertanda bagus bahwa kotorannya sudah banyak yang mulai keluar. Nah, bila mana lewat BAB mungkin BAB-nya itu, tinjanya itu mungkin sedikit lebih lengket daripada biasanya dan mungkin agak berlendir ya, ada keluar lendir juga. Nah, itu juga salah satu indikasi bahwa banyak kotoran yang sudah keluar. Nah, bila mana lewat kulit itu dia akan timbul ruam atau kayak keringat buntet di bagian-bagian kulit tertentu, dan juga juga keluar mungkin seperti luka-luka kecil atau borok-borok kecil di itu bila mana pengeluaran kotoran itu melalui sistem pengeluaran yang ada di kelenjar di daerah kulit ya, bagian kulit. Nah, itu saja teman-teman untuk penjelasan saya mengenai pijat refleksi untuk mengatasi kolera atau diare. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Dan juga bila mana teman-teman nantinya ingin bertanya, silakan teman-teman lakukan pertanyaan, bisa tuliskan saja di kolom komentar, dan juga bisa juga menghubungi saya langsung ke WA saya langsung, bisa lihat di deskripsi channel ini nomor WA-nya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.